Salam peternakan, salam ujung kandang, dan salam satu hobi, hobi ternak babi tentunya di sini. Ya, seperti terlihat ada seekor babi betina yang mengalami prolapsus rektum. Akan coba kita bahas di video kali ini dan juga akan kita tangani. Jadi simak terus bagaimana bisa sampai terjadi prolapsus rektum dan penanganannya. Ya, jadi menurut informasi dari pemilik ternak babi ini, bahwa induk babi ini memang baru dipisah dari anaknya, kurang lebih berumur 2 bulan anaknya, dan ini baru hari keempat setelah pemisahan. Namun dari 2 hari lalu pemilik menggabungkan pejantan ini dengan induk babi yang ini, sehingga terjadi perkawinan. Sebenarnya babi sebelumnya belum birahi, belum pada puncak birahi, namun digabungkan sehingga terjadi perkawinan secara paksa dari pejantan dan mengakibatkan terjadi prolapsus. Ini bisa terjadi karena faktor kelahiran. Saat kelahiran, penanganan waktu kelahiran, induk tidak diberikan antibiotik agar saluran pencernaan maupun lainnya segera pulih, dibiarkan saja. Setelah itu pada saat birahi, babi belum puncaknya, dikawinkan sehingga membuat posisi pejantan menyerang induknya, menyungkur-nyungkur perutnya. Bahkan menurut informasi juga bahwa penis dari babi jantan tidak masuk pada bagian vulva, lewat vulva menuju saluran reproduksi, namun masuk pada saluran yang di atasnya atau saluran masuk pada anusnya, sehingga ketika pagi hari setelah dicek nampak keluar bagian anus, bagian dalamnya terjadi pembengkakan. Ini kurang lebih sudah 20 jam lebih semenjak keluar yang pertama. Di sini terjadi pembengkakan, iritasi, radang karena betina menggosok-gosokkan juga pada bagian kandang. Terlihat di bagian sebelah kandang ada bagian bercak-bercak darah. Prolapsus sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena faktor pakan yang terlalu padat atau kekurangan serat kasar, dan bisa juga karena faktor kemiringan kandang yang terlalu miring. Ada banyak hal sih. Jadi di sini kita akan coba lakukan penanganan, memasukkan kembali dengan harapan bisa sembuh. Ya, di sini untuk penanganan atau mereposisi kembali, sebelumnya perlu dibersihkan dari mungkin ada kotoran yang menempel. Selain itu juga perlu ada teman yang membantu untuk menghandle, terlihat seperti pada video ini. Sebelum direposisi perlu dihandle ya. Jadi untuk mendorongnya perlu kehati-hatian sehingga tidak melukai lagi bagian yang sudah meradang ini. Mungkin kalau ada feses yang masih tertinggal di bagian dalam perlu dikeluarkan. Kalau pada seperti video ini, karena sudah terjadi peradangan atau bengkak, memang perlu dikeluarkan fesesnya karena dapat menghambat ketika kalau didorong. Jadi perlu dibersihkan. Sebelum didorong perlu hati-hati, memasukkan terlebih dahulu bagian pinggir, didorong secara perlahan. Diusahakan agar tidak iritasi. Jadi ketika sudah masuk perlu diperbaiki lagi bagian dalamnya karena terjadi pembengkakan. Jadi memang harus butuh ekstra hati-hati agar tidak melukai atau mengiritasi bagian pencernaan dalam ini. Namun pada kasus ini karena pembengkakan atau peradangannya sudah cukup lama, dibiarkan beberapa jam,
perlu kita berikan sedikit antibiotik yang berfungsi juga sebagai pelumas ketika didorong, biar dengan tujuan agar licin sehingga ketika direposisi bisa kembali normal seperti semula. Namun setelah beberapa waktu dicoba, posisi yang membengkak tadi agak susah didorong karena jangkauan tangan tidak mampu masuk, karena kebetulan di sini bagian ini agak sempit, jadi ketika hendak mendorong untuk mereposisi agak susah. Oleh karena itu, untuk menjangkau bagian yang tidak dapat disentuh oleh tangan untuk didorong, jadi kita gunakan es batu atau batu es yang agak panjang, dengan tujuan ketika didorong jangkauannya lebih jauh, lebih dalam. Selain itu menghindarkan kita dari menambah bagian yang sudah radang atau iritasi ini agar tidak semakin terluka yang dapat mengakibatkan pendarahan atau bahkan infeksi. Selain itu juga es batu tujuannya ketika sudah direposisi kembali, es batu di sini berfungsi seperti meredakan sakit, menghentikan pendarahan. Selain itu mengkerutkan kembali, apa istilahnya, mengkerutkan bagian dalam yang mungkin tadi radang, supaya dia tidak merasa kesakitan saat hendak membuang kotoran nantinya. Posisinya lebih mengecil, tujuannya itu mengecilkan pembengkakan. Jadi memang perlu ada es batu, dibiarkan di dalam kurang lebih berapa waktu sesuai dengan keadaan, disesuaikan saja. Ketika sudah direposisi, dirasa atau sudah normal, es batu dikeluarkan kembali. Dan untuk penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi kembalinya prolapsus, bagian belakang anus atau anusnya itu perlu dijahit. Pada kasus ini memang perlu dijahit karena ditakutkan peradangan yang terjadi dalam tadi akan menghambat ketika feses akan keluar, dan jika terjadi atau babi ini mengedan saat hendak membuang feses atau kotorannya, ditakutkan akan kembali terjadi prolaps atau keluar bagian dalam pencernaan atau yang seperti kita lihat sebelumnya tadi. Untuk sebelum menjahit juga perlu kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya gunakan benang kasur atau semacam benang wol, dan juga beberapa kancing baju. Kenapa di sini saya gunakan kancing baju? Karena kita menjaga kalau langsung dijahitkan menggunakan benang, ketika babi hendak membuang kotoran dan mengedan, takutnya akan terjadi luka atau dapat merobek benang yang diikatkan langsung. Oleh karena itu perlu adanya kancing, atau di sini saya gunakan kancing baju, sehingga jadi penyangga ketika babi hendak mendorong atau mengedan untuk membuang feses. Tumpuannya ada pada selain pada benang tapi ada juga pada kancing baju. Jadi dalam proses menjahit juga kita perlu sesuaikan. Maksudnya di sini tidak semua bagian anus dijahit atau ditutup, namun disisakan sebagian agar feses dapat keluar dengan normal. Nah, untuk penanganannya sendiri, kelanjutannya babi yang sudah ditangani ini perlu diperhatikan pola makannya, di mana pemberian pakan juga jangan terlalu
banyak sampai kekenyangan. Selain itu kandungan pakan atau pakan yang diberikan juga yang harus bernutrisi, atau yang punya serat kasar, agar dengan harapan feses yang keluar tidak dalam bentuk padat melainkan agak sedikit halus atau bisa terpecah ketika melewati tempat yang anus yang sedang dijahit ini. Selain itu juga perlu pemberian antibiotik agar proses penyembuhannya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua agar ternak yang kita miliki dapat kembali normal, sehat sebagaimana mestinya. Jadi demikian video kali ini, pembahasan serta penanganan prolapsus rektum pada ternak babi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam video kali ini jika banyak kata atau bahasa yang kurang berkenan. Semoga dapat diperbaiki pada video-video berikutnya.